Saat ini kita akan kembali minta supaya Roh Kudus meyakinkan, meneguhkan bahwa bangsa ini sangat membutuhkan saudara. Saudara, seperti yang saudara ketahui ketika kemarin sore dalam pembukaan saya ceritakan bahwa sejarah itu kekhususan hidup saya untuk melihat sejarah. Nah, sepanjang hari ini saya mengikuti bagaimana Roh Kudus dahsyat menjamah saudara untuk melengkapi. Terus saya berdoa, jangan ada seorang pun yang gugur dari sekian 100 sekian calon-calon pemimpin bangsa ini. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia ini yang bukan cuma merupakan buku atau kitab suci sebuah agama, tetapi Alkitab ini satu-satunya buku yang berbicara banyak tentang kebangsaan, tentang rakyat, tentang pemerintahan. Bicara banyak sekali. Maka itu semua saudara kita di perjanjian lama, siapapun yang dipanggil, dari mulai para imam, para nabi, sampai para birokrat, sampai para pemimpin negara. Saudara perhatikan, tidak ada satupun saudara kita di seluruh perjanjian lama yang tidak dilibatkan dalam suatu negara atau urusan dengan rakyat. Dan itu buat saya satu hal yang mengagumkan. Bahkan sejarah dunia mencatat negara-negara yang sampai hari ini sebagai istilah the leading countries di seluruh dunia ini, saudara, tidak bisa disangkali adalah negara-negara yang konstitusinya itu berdasarkan Alkitab kita ini. Itu terbukti sampai hari ini. Dan itu sungguh luar biasa. Negara-negara yang tidak berbasis firman Tuhan, terbukti kekacauannya nggak bisa sampai hari ini. Inggris adalah salah satu contoh. Bagaimana gereja sangat terlibat dengan pemerintahan negeri itu. Nah, perhatikan dampak yang terjadi. Semua negara jajahan Inggris itu pasti maju. Sekalipun sekarang ada yang menjadi Islam, seperti Malaysia, seperti Brunei. Itu kan sekarang. Tapi ketika negeri itu didirikan, maka Alkitab ini jadi acuan. Karena mereka mewarisi dari Commonwealth. Dan itu terbukti, saudara. Sungguh luar biasa. Yohanes 1 ayat 3. Itu ayat saya paling pegang kuat dalam hidup saya. Bukan cuma sebagai orang Kristen atau sebagai hamba Tuhan, tapi dalam segala hal. Saudara boleh lihat bagi yang belum tahu, Yohanes 1 ayat 3. Saudara, ketika saya mulai mengoleksi puluhan buku-buku biografi dari para inventor atau penemu-penemu apa saja yang dipakai oleh manusia, sampai pada hari ini, saudara, saya menemukan 90% dari para penemu itu adalah orang-orang Kristen. Dan membaca biografi itu, maka sejarah sudah mencatatnya. Ketika saya mulai mencari buku sejarah penemuan mesin cetak, sebab di antara semua penemuan di dunia ini, maka mesin cetak ini yang buat saya satu hal yang luar biasa. Sebab dari mesin cetak ini ditemukan pertama kali itu, maka berkembanglah dimodifikasi sampai komputer, sampai era informasi di media cetak, media elektronik, media apa saja. Itu di mesin cetak yang pertama ditemukan. Dan waktu saya menemukan buku itu, saya tersungkur di hadapan Tuhan, pencipta alam semesta. Dan saya angkat Alkitab saya. Saudara, penemu mesin cetak itu seorang padri dari gereja Katolik Roma, tetapi pengikut Martin Luther, dari kota Mainz, Jerman. Dan tahun 85 pertama kali saya ke kota itu, begitu saya dari airport Frankfurt, saya mau pelayanan ke kota Mainz, saya minta kepada yang jemput, jangan bawa saya ke tempat nginap dulu, bawa saya ke Museum Gutenberg, nama penemunya itu. Kenapa? Kalau tidak ada Alkitab, maka tidak ada mesin cetak di dunia ini. Dan kalau tidak ada mesin cetak, berarti tidak ada teknologi yang sehebat sekarang ini. Kenapa bisa begitu? Begitu reformasi terjadi, maka imam ini, dia berdoa, Tuhan, begitu banyak umatmu sekarang yang mulai ingin, haus, lapar akan firman. Tapi saya capek. Dia tulis tangan waktu itu. Dan saudara bisa merenung, huruf Jerman itu huruf yang tercantik dan terindah sampai hari ini di seluruh bangsa di dunia.
Maka itu dalam segala hal kaligrafi, huruf Latin, maka orang harus mengambil pola huruf Jerman. Apalagi Alkitab sebagai kitab kudus, itu tidak boleh sembarang orang boleh menulis. Saya pernah melihat tulisan tangan Alkitab lengkap dalam bahasa Jerman. Tebalnya minta ampun. Dan setiap huruf pertama pada setiap kalimat itu harus diukir dengan warna-warni. Karena tahu huruf Jerman bukan? Itu huruf yang terbagus di dunia. Imam ini sudah tua, dia capek untuk nulis tangan. Nah, dia tidak tahu barang itu namanya apa karena belum ditemukan. Dibegini doanya. Berikan saya suatu ide untuk saya bisa menemukan sesuatu di mana firman-Mu ini bisa cepat dibuat dan disebarkan. Dia nggak bisa ngomong dicetak. Dia nggak bisa nyebut barang apa itu. Saudara, dalam biografi itu ditulis akhirnya Imam Gutenberg ini mendapat pewahyuan dari Tuhan untuk buat lempengan kayu, diberi huruf-huruf. Terus dia doa, tapi nanti kalau dicetak kan jadi terbalik Tuhan. Bagaimana nanti? Dengan cepat Roh Kudus berkata, kamu buat hurufnya terbalik juga. Tapi itu perlu modal besar. Terus Roh Kudus ingatkan, dia punya teman pengusaha tapi di Austria. Masih serumpun dengan Jerman. Dia datangi teman itu dari kota Mainz menuju ke Wina. Dia ceritakan kepada pengusaha itu, siap aku modali kamu, mari kita buat. Maka mesin cetak pertama itu dibuat dari kayu, saudara. Dan itu ada sampai hari ini di museum itu. Jadi ayat 3 Yohanes 1 betul. Segala sesuatu di dunia ini tidak akan ada tanpa firman. Jadi apa saja. Hari ini berapa panitia, masuk berapa tamu saya tadi bertanya tentang pelayanan kami di tanah Papua. Saudara, sampai hari ini saya dengan tim mungkin, kalau saya berkata, untuk seluruh daerah Indonesia kami mendirikan sekolah yang tanpa bayar sampai hari ini. Dari TK sampai SMU. Dan itu semua tinggal di asrama. Sepatu, pakaian, alat tulis, makan, obat mereka semuanya gratis. Dan sekolah kami ini sekolah terbaik di Papua. Kelas 2 SD sudah ada pelajaran bahasa Inggris. Kelas 4 SD kami sudah dengan komputer kepada mereka. Guru SD kami 90% itu S1, bahkan ada S2-nya. Kepala sekolah SMP kami itu S2. Dan pemerintah heran, gratis tapi khusus bagus itu. Nah, setiap orang kagum, di mana-mana orang buka sekolah itu pasti cari keuntungan. Karena apa ini gratis? Dan bagaimana bisa gratis? Maka saya tunjukkan ayat ini, Yohanes 1 ayat 3. Semua dimulai karena Tuhan berfirman kepada saya, Daniel, kamu buka sekolah berasrama dan sekolah terbaik di Papua. Itu modal saya pertama. Kalau toh saya punya uang, mendapat guru cukup sulit sekarang. Apalagi dengan latar belakang ilmu setinggi itu. Kalau mereka punya gelar S1, S2, untuk apa repot-repot jadi guru di Papua? Di Jawa saja mau dibayar mahal. Semua karena firman. Saudara, maka itu saya percaya. Semua kami percaya. Apabila saudara, seperti pesan Komisaris Besar Polisi Pak Van Bule kemarin, bahwa selama di retreat ini saudara memperhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh, saudara kurang dari 10 tahun, kurang dari itu, wajah Indonesia akan berubah. Sebab saudara adalah pemimpin-pemimpin di depan. Sungguh, satu prosedur dari negara ini, maka semua hak rakyat untuk meminta keadilan, minta perlindungan, maka saudaralah pintu pertamanya. Sebelum rakyat Indonesia sampai ke pintu-pintu berikut. Bisa mengerti maksud ini? Saudara adalah pintu pertama. Betapa seluruh bangsa Indonesia dan Tuhan yang mengasihi Indonesia sangat berharap kepada hidup saudara di dalam jabatan, otoritas, wewenang, tanggung jawab yang saudara pikul.
setelah saudara sekolah selesai nanti.